wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul karam, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Nafa'ani Allahu wa iyyakum bi'ilmin nafi' wa amalin salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الكرام، أعاذنا الله وإياكم جميعا. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih dalam kitab yang sama, yaitu kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam, dan kita menggunakan syarah dari Fadilatul Syekh Mustafa Al-Kalyubi hafizahullahu ta'ala wa saddada khutah. Dan kita telah sampai dalam pembahasan kita masih dalam pembahasan haji. Dan kita hari ini akan memasuki bab yang baru, ya, bab yang baru, yaitu hukmu faskhul hajj ila umrati liyusira mutamatti'an. Afwan. Ini kita sudah lewati, afwan. Baik. Summa intaqala ila babi faskhil hajj ila al-umrah. Baik. Faskhil hajj ila al-umrah. Ya. Mengganti ya niat awal yang sebelumnya haji menuju berubah menjadi umrah. Wa dzakara fihi haditsil awal, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang pertama, an Jabir radhiyallahu anhuma. Pada dasarnya pembahasan ini adalah pembahasan yang sebagiannya sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Baik, akan tapi di sini apa? Lebih umum lagi. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, ahallan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu bil hajj wa laysa ma'ahadi minhum hajjun ghairun nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama sahabat-sahabatnya ahalla, ya, bil hajj, mengambil miqat di bersama sahabatnya dalam hajinya, ya, untuk menunaikan haji. Walaysa ma'ahadi minhum hajjun ghairun nabi. Dan tidak ada satupun dari sahabat itu membawa sesembelihan kecuali Nabi saja dan Tolha, apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Tolha. Wa qadima Ali minal Yaman, kemudian datanglah sahabat Ali bin Abi Thalib dari negeri Yaman. Faqala, kemudian beliau berkata, ahlaltu bima ahalla bihin Nabi. Sungguhnya diriku mengambil miqat, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil miqat. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ayyaj'aluha umrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikan niat yang sebelumnya haji menjadi umrah. Fayatufu summa yukaffiru wa yuhillu. Kemudian tawaf, kemudian wa yuqassir, ya, kemudian potong rambutnya, wa yuhillu, kemudian wa yuqassir, kemudian mengkasar, wa yuhillu, kemudian bertahallul. Illa man kana ma'ul haji, kecuali bagi mereka yang memiliki sesembelihan. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, nantaliku ilal mina wa dzakara ahaduna yaqtur. Kemudian kita mengatakan kita berangkat menuju Mina, dan
salah satu di antara kita ini ada yang apa? Dalam keadaan junub. Fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan perihal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia katakan, "Lau istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Kalaulah seandainya saya tahu perkara ini dari awal, tentulah saya tidak akan membawa hewan sesembelihan. Walaula annama ilhadya la ahlaltu. Kalaulah seandainya tidak saya tidak membawa apa namanya hewan sesembelihan, tentulah aku telah bertahallul. Ya, agar dia bebas dari apa namanya selesaikan dari apa dari rangkaian umrah, kemudian apa eh, menunggu hajinya. Wa hadat Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan Ummul Mukminin Aisyah haid, ya, datang masa haidnya dia. Fanasakat manasika kullaha, dan kita menunaikan seluruh rangkaian manasik haji semuanya. Ghairu annaha lam tatub bil bait, kecuali satu satu rangkaian yang tidak dilakukan oleh Aisyah, yaitu tawaf di Baitillahil Haram. Falamma tahuran tawafat bil bait, ketika Aisyah telah suci dari haidnya, maka dia menunaikan tawaf, ya, tawaf ifadah. Qalat ya Rasulullah, kemudian Aisyah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, yantaliku nabi hajjin wa umrah wa antaliku bihajj. Wahai Rasulullah, uh, para sahabat semuanya berangkat untuk berhaji dan berumrah, wa antaliku bil hajj, dan sedangkan saya ini berangkat untuk berhaji dahulu. Fa amara Abdurrahman ibni Abi Bakrin, kemudian saya memerintahkan saudaranya dari Aisyah, yaitu Abdurrahman ibni Abi Bakrin, ayakhruja ma'aha, untuk menemaninya keluar untuk ambil miqat, ila Tan'im, ke Tan'im. Tan'im ini adalah perbatasan yang ada di kota Mekah, untuk keluar ke tanah halal, bukan ke tanah haram, untuk ambil miqat. Fa'tamarat ba'dal hajj, kemudian ambil miqat di sana, berniat untuk berumrah ba'dal hajj, setelah menunaikan apa? Haji. Qala wa an Jabir radhiyallahu anhuma, dari Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qadimna ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita datang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu naqul, dan kita mengatakan ketika itu, labbaika bil hajj, ya, labbaika bil hajj, ya, ini zikir ketika kita mengambil miqat. Sungguhnya kita menunaikan menunaikan rangkaian haji, untuk apa? Menunaikan haji. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'alnaha umrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengubah dari labbaika bil hajj jadi labbaika bil umrah. Wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, qala, dia berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu sabihata rabi'ah min Dzulhijjah. Qadima Rasul wa ashabihi, bahwasanya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya datang sabihata rabi'ah min Dzulhijjah, ya, datang bersama-sama, ya, pada masuk di bulan Dzulhijjah, muhillina bil hajj fa amarhum ayyaj'aluha umrah. Muhillina, dalam keadaan berihram. Muhillina artinya dalam keadaan berihram, bil hajj, ya, mereka dalam keadaan berihram untuk menunaikan haji. Fa amarahum ayyaj'aluha umrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk menjadikannya apa namanya ihram mereka itu untuk menunaikan umrah. Faqalu ya Rasulullah, kemudian eh, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ayyil hil, ya, qala al hillu kulluh. Kemudian
setelah menunaikan umrah, apa yang faqala ya Rasulullah ayyuhil, ya, apakah kita setelah menunaikannya bebas melakukan segala sesuatu yang bisa dihalalkan ketika kita tidak berumrah sampai apa namanya, seperti memakai wangi-wangian, motong kuku, motong rambut, kemudian berjima, ya, apakah ini semua dibolehkan ataukah sebagian, ya. Qala al-hillu kulluh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan di sini bahwasanya al-hil, bahwasanya kalau sudah melakukan umrah maka bebas untuk melakukan, ya, halal bagi mereka, dibolehkan, ya, sampai datang waktu untuk menunaikan haji. Fahuna yukhbiru fil hadisil awal, bahwasanya di sini Nabi dalam hadis yang pertama, Jabir radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ahrama wa huwa wa man ma'ahu min as-sahaba bil hajj, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam biihram dan bersamanya para sahabat dengan haji. Walam yasuk ahadun minhum al hadiah, dan tidak ada satupun dari para sahabat itu untuk membawa apa? Membawa hewan sembelihan illa Nabi dan Talha. Dan ini adalah penjelasan secara rincinya. Ini disebut dengan fasakh, ya, mengubah dari sebelumnya haji niatnya kemudian berubah jadi umrah. Baik. Kemudian waqad ikhtalafa ahlul ilmi fi mas'alati faskhil hajj lil umrah. Ya, bahwasanya ahlul ilmi di sini berselisih tentang pembahasan permasalahan mengubah niat yang sebelumnya untuk menunaikan haji, ihramnya ditunaikan untuk haji, kemudian dialihkan, ya, atau diganti dengan niat berumrah. Faqala jumhurul ulama inna fasl khasu bis sahaba. Bahwasanya mayoritas para ulama mengambil pendapat fasku al khas bis sahaba, bahwasanya mengalihkan, ya, atau mengubah dari haji ke umrah ini dari pendapat pertama ini adalah kekhususan para sahabat. Wastadallu bi hadis Bilal bin Harith radhiyallahu anhu. Sebagaimana mereka berargumentasi atau berdalil terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Bilal bin Harith. Wa fihi annahum lamma sa'alu anil umrah ahiya lahum khas am linnasi am. Ya, bahwasanya annahum lamma sa'alu anil umrah, bahwasanya mereka ketika bertanya tentang umrah ahiya lahum khas am linnasi ammah, apakah amalan yang dilakukan mereka ini adalah amalan yang khusus yang dilakukan oleh mereka saja ataukah berlaku untuk umum? Qala innaha lakum khas, sesungguhnya itu semua khusus bagi kalian. Lakin hadal hadis dhaif, akan tapi dalilnya adalah hadis ini adalah hadis yang palsu. Hadis yang dhaif, lemah, apa? Wal Imam Ahmad rahimahullahu taala yaqul inna hadza bakin wal mustahab. Sedangkan Imam Ahmad memberikan pendapat bahwasanya fasakh, ya, mengubah dari haji ke umrah tadi, hadza baku wa mustahab, tetap ada, berlaku, dan mustahab, dianjurkan. Wastadalla bi hadis Suraqah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh hadis Suraqah, wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma su'ila hal hadhihi lana khas am linnasi amma, apakah amalan ini mengubah dari haji ke umrah adalah amalan yang khusus, ya, amlin nasi ama, atau untuk seluruh manusia? Qala bal abadul abad, bahkan selamanya maksudnya untuk seluruh manusia. Wa kadzalika ahaditsul lati waradat fi hadzal bab ma'ana wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim. Ya, bahwasanya hadis-hadis yang diriwayatkan dalam bab ini sebagaimana yang kita telah sebutkan, wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah bersama muridnya Ibnu Qayyim. Tsumma jaa bi hadis Urwa ibni Zubair radhiyallahu anhuma. Qala, kemudian dikatakan su'ila Usama ibni Zaid wa ana jalisun, bahwasanya ditanya Usama ibni Zaid wa ana jalisun, dan saya Urwah di sini dalam keadaan duduk, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana
dahulu Rasulullah SAW yasiru hina dafa. Bagaimana Nabi SAW berjalan ketika bertolak. Faqala kana yasiru al-unq fa idza wajada fajwatan nas. Ya. Bagaimana dalam hadis ya, hadis ini al-unq in bisatu sayr. In bisatu sayr maksudnya jalan tidak terlalu cepat dan jalan tidak terlalu lambat. Ya. Ya, ketika melihat jalannya penuh, maka jalannya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu penuh. Tapi ketika faiza wajada fajwatan nas, apabila dia Nabi SAW melihat ada peluang jalan dan tidak ramai di depannya, maka dia bersegera uh, bersegera untuk untuk mengisi kekosongan yang ada di depannya. Fahuna fi hadzal hadis yubayyin, bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan kaifiyatu sayrun Nabi sallallahu alaihi wasallam hina dafa'a minal Arafah ila Musdalifah. Bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan tentang metode atau bagaimana cara jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bertolak dari Arafah menuju Musdalifah. Wa Urwa bin Zubair ibni Awam al-Qurashi, bahwasanya sahabat Urwa bin Zubair ibni Awam al-Qurashi ini ummu Asma radhiyallahu anha, bahwasanya ibunya adalah Asma binti Abi Bakar. Wa huwa ahadul fuqaha Madinah as-saba, dan dia adalah seorang fuqaha Madinah, tujuh fuqaha di kota Madinah. Yukbiru anna Usama ibni Zaid, mengabarkan bahwasanya Usama ibni Zaid kana radifan lin Nabi, bahwasanya dahulu Usama ibni Zaid, anaknya Zaid ibni Haritha, adalah orang yang radifan, atau orang yang menemani Nabi SAW fi nuzulihi min Arafah ila Musdalifah, ketika Nabi SAW turun dari Arafah menuju Musdalifah. Fasu'ila, kemudian ditanya, kaifa kana Rasulullah SAW yasir, bagaimana dahulu Nabi SAW berjalan, ya bertolak dari Arafah menuju Musdalifah. Apakah buru-buru, cepat jalannya, ya jeri, ya bahkan berlari, ataukah nyantai, ya, atau tidak terlalu nyantai dan tidak juga buru-buru, maksudnya sampai berlari, kan? Tapi sedang-sedang saja. Hal kana sayruhu bati'an am sari'an? Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalannya itu pelan, am sari'an ataukah cepat? Fa akhbara annahu kana sayran mutawassitan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dalam keadaan mutawassit, ya sedang-sedang saja, enggak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Fa idza wajada fursatan nas ay asra asair, ya ketika ada depan yang kosong bersegera Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melangkahkan kakinya. Wa hadza hatta la yu'dhin nasu bi sur'ati sayrihi. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan agar manusia itu tidak terganggu dari Dari cepatnya jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika depannya ada orang, dia sedikit memperlambat, tapi ketika ada yang kosong bersegera. Seperti itu. Wallahu taala alam. Baik. Kemudian summa qala, kemudian dikatakan babu hukmu taqdimu ramyi wan nahri wal halqi wal ifadha ba'daha 'ala al ba'd. Bab hukum mendahulukan ramyi, lempar jumrah, wan nahar, dan memotong sembelihan, wal halq, dan memotong rambut, wal ifadha, dan tawaf ifadha, ya, wa ba'daha 'ala al ba'd, satu dengan yang lainnya, yang mana yang lebih didahulukan. Baik. Kita akan di sini akan mempelajari bagaimana hukum. Apa hukum asalnya? Apakah harus sesuai dengan urutan ataukah boleh mengedepankan satu dengan yang lainnya atau mendahulukan satu dengan yang lain? Al-aslu annal hujaj, pada asalnya mereka orang-orang yang berhaji ini idza wasalu ilal Mina fa alaihim, apabila mereka sampai di Mina,
maka hendaknya mereka ayyu'addul manasika murattaba. Hendaknya mereka menunaikan rangkaian manasik haji ini murattabah secara berurutan. Lianna hadza huwa akmal fi adaiha. Karena hal ini menunjukkan penunaian rangkaian dari ibadah haji lebih sempurna, ya. Wa tartibu hadhil manasik, dan urutan dari rangkaian manasik haji ini dimulai dari ayyabdal haj bi ramyi jumratil aqabah. Dimulai bagi seorang yang berhaji tadi untuk melempar jumrah aqabah. Summa yanharul hadi. Kemudian dia menyembelih sesembelihan. Summa yahliqu ra'sah, kemudian memotong rambutnya. Summa yatufu bil bait, kemudian tawaf ifadah. Wa ba'da hadza yakunu sa'i baina Safa wal Marwa. Kemudian setelahnya baru sa'i antara Safa dan Marwa. Lakin jaa huna fi hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Tapi di sini datang hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjatil wada. Faja'alu yas'alunahu faqala rajulun lam ash'ur fahalaktu qabla an azbah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa fi hajjil wada. Ya. Waqafa fi haji al-wada. Ya. Ya, ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau berdiri, ya, ketika menunaikan haji wada'nya. Faja'alu yas'alunahu. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sengaja, ya, berdiri kemudian menunggu orang-orang untuk menunaikan manasik hajinya. Kemudian faja'alu yas'alunahu, agar manusia-manusia yang lewat itu agar dapat bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala rajulun, kemudian ada seseorang bertanya, lam ash'ur fahalaktu qabla an azbah. Ya. Lam ash'ur fahalaktu qabla an azbah. Bahwasanya saya melakukan potong rambut dahulu sebelum saya sebelum saya menyembelih. Saya potong rambut dulu baru menyembelih. Qabla an azbah, sebelum saya qabla an azbah, sebelum saya menunaikan potong sesembelihan. Fahalaktu, saya lebih dulu potong dulu, ya, sebelum saya menunaikan sesembelihan. Padahal secara urutan harus potong dulu baru potong sesembelihan dulu baru potong rambut. Qala izbah wala haraj. Ya, potonglah dulu wala haraj, dan tidak mengapa. Faja'a akhar, kemudian datang orang lain, faqala, kemudian dia berkata, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Bahwasanya saya telah memotong sesembelihan, ya, sebelum saya lempar jumrah qabla an armi, sebelum saya melempar jumrah. Seharusnya kan lempar jumrah dulu, Pak, baru potong sesembelihannya. Qala irmi wala haraj. Ya, kemudian apa? Nabi SAW katakan lempar dan wala haraj, dan tidak mengapa. Fama su'ila yauma idzin an syai'in quddima wala uakhir illa qala if'al wala haraj. Dan tidaklah Nabi SAW ditanya pada saat itu tentang didahulukan atau dan diakhirkan, kecuali Nabi SAW berkata if'al, lakukan, wala haraj, dan tidak mengapa, tidak ada konsekuensi di baliknya. Faja'a huna fi hadis anna unasan fa'alu khilafil aula. Bahwasanya di sini, dalam hadis ini, manusia ini mereka melakukan sesuatu yang lebih utama, yaitu apa? Khilafu dzalika at-tartib, yaitu melakukan sebaliknya
sebagaimana yang telah diurutkan. Wa akhlafu bihadzat tertib, akan tetapi mereka menyelisihinya ya. Padahal sudah ada urutan-urutannya, akan tetapi sebagian dari mereka itu mengeluhkan bahwasanya mereka sudah melakukan seperti ini lebih dahulu sebelum melakukan seperti ini. Ya, akhirnya Nabi SAW mengatakan lakukan, ya, dan tidak mengapa. Faja'u ila Nabi SAW, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, yas'alunahu, ya, bertanya kepada Nabi SAW. Faman qailu yaqul halaktu qabla an azba wal akhir yaqul lam ash'ur fanahartu qabla an armi. Ya, semuanya ini mengeluhkan, saya telah potong rambut sebelum saya nyembelih. Kemudian saya telah nyembelih sebelum saya lempar jumrah. Dan wan nabi yaqul if'al wala haraj, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lakukan dan tidak mengapa. Wa hadza min suhulati hadzal din wa yusrihi, bahwasanya suhula kemudahan di dalam agama kita, wa yusrihi ya kemudahan dan keringanan ya. Wa min rifqi rifqin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummati, dan bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Fawaidul al-mustanbitah, ini penting. Kamalu nasrun nabihi wa harsihi ala ta'lim ummatihi. Ya, dalam begitu sempurnanya bentuk nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hirsihi ta'lim ummatihi, dan semangatnya beliau ya, kemudian ya semangatnya beliau untuk mengajari umatnya ya. Annal afdal tartibu syairu yaumun nahri, dan perlu catatan, walaupun dibolehkan akan tetapi amalan yang lebih utama adalah melakukan syiar-syiar, rangkaian-rangkaian dalam ibadah haji itu secara tertib ya, secara kemudian mukhalafatu hadzal tertib la haraja fi, bahwasanya menyelisih dari urutan ini tidak di baliknya. Masyru'iyatul wuquful alim indal amakinil amah, bahwasanya disyariatkan ya, dibolehkan wukuful alim ya, berdirinya seorang yang alim inda amakinil amah, di tempat-tempat yang umum atau yang terbuka, li ifta'in nas, tujuannya agar manusia bertanya dengannya dan dapat menyampaikan arahan ya, penjelasan, menyampaikan fatwa terhadap orang sebagian dari kaum muslimin yang berhaji yang mereka masih kebingungan, wa ta'limihim, dan untuk mengajari mereka. Dan ini telah difasilitasi dari Kementerian Haji dan Umroh ya. Di sana ketika haji para petugas-petugasnya lengkap ya, siap untuk untuk mengedukasi dan mengarahkan para tamu-tamu Allah. Summa intaqala ila babil akhar. Kemudian kita pindah dalam bab yang lainnya. Babu kaifa tarmi atau turma jumratul aqabah. Ya, bagaimana metode atau cara ketika melempar melempar jumrah. Wa dzakaral hadis Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai. Ya, disebutkan dalam hadis Abdurrahman bin Yazid An-Nakhai annahu hajja ma'a Ibni Mas'ud, bahwasanya dia menunaikan haji bersama sahabat Ibni Mas'ud. Fara'ahu yarmil jumratul kubra bisab'il hasayat, bahwasanya dia melihat sahabat Ibni Mas'ud melempar jumrah al-kubra bisab'il hasayat, dengan 7 butir. Ya. Faja'ala al-bait an yasarihi wa mina an yaminihi. Yumna yasar. Bahwasanya dia jadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya, dan Mina ada di sebelah kanannya. Summa qamul ladzi unzilat alaihi. Sesungguhnya tempat yang mana di sebelah dan di sebelah kirinya ada Baitul ada Ka'bah, bahwasanya tempat diturunkannya surat Baqarah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melempar jumrah. Fahuna fiha al makanul ladzi tarmi minhu jumratul aqabah.
Hadis ini menunjukkan tempat melempar bagaimana Nabi melempar jumrah Aqabah. Rama al-jimar yakunu min sya'airil lati wa ayyamu melempar jumrah termasuk dari simbol-simbol ya rangkaian taf'alu yaumun hari yang mana dilakukan pada hari Adha ya bagi mereka manasik haji dan pada hari-hari tasyrik. Abdurrahman bin Yazid bin Qais An-Nakhai Al-Kufi ya dan ini penjelasan apa namanya profilnya Abdurrahman bin Yazid. Falamma wasala ila jumratil aqabah dan ketika telah sampai ya di tempat untuk melempar jumrah aqabah waqafa mustaqbilan laha ya bahwasanya dia berdiri tepat di depannya ya wa ja'alal ka'bah an yasarihi wa mina an yaminihi ya dan dia menjadikan Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya. Faramaha bisa kemudian dilempar sebanyak 7 hadza maqamul ladzi unzila fihi suratul Baqarah wallazi qama fihi nabi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jumrahnya tepat Ibnu Mas'ud melempar bahwa yarmi al jamarat di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam jamarat wa unziluna fi hadzal makan dan begitu bertepatan dengan diturunkannya waktu suratul Baqarah bihadzal makan dikhususkan surat Baqarah ya di zukirat fiha katsirun min ahkam yamarum bil jumurat memang disebutkan di dalam haji la siyama terlebih berlempar jumrah subhanahu wa ta'ala wazkurul hududat faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaihi yusiru taf'alu fi hadhil ayyam wa minha ramyul jimar. Bahwasanya dalam ayat ini menunjuk rangkaian manasik bukan pada hari-hari apa namanya hari dan apa untuk melakukan romyu namanya lempar jumrah perlu dibaca karena ada annal mashabu fi ramyil jumrah au aqaba an yastakbilaha yaj'alul ka'bah an yasarihi wa mina an yaminihi bahwasanya dan dianjurkan untuk au atau melempar jumrah Aqabah menghadap tepat di depannya ikan Ka'bah di sebelahnya dan Mina di sebelah kanannya. Kana fil amril awal yang seperti ini ya dahulu kala ya. La maka hadhil jamara ya ini gunung berada di belakang jumrah ini semua. Lakin yaum azil dan sekarang itu gunung-gunungnya itu apa? Udah diubah tarmil jamara min jami'il dulu ada guna direnov dan gedung untuk mempermudah ya dan bisa arah kalau sekarang kalau dulu tuh sangat sekarang apa semua arah bisa wa anna adadul biasa bal hasayatul wahida ba'dal wahida kali lemparan ketika melemparnya 7 kali 7 butir di setiap kalinya wahida ya 1 kali 7 kali dilempar satu-satu tidak 7 kali langsung dilempar kali tidak ya tapi 1 sampai 7 kali isbatul tabaraka ta'ala wa hadza fi qawlihi dalam hadis ini menunjukkan penetapan sifat Subhanahu wa ta'ala menyebutkan hadzal mulladzi unzilat fihi suratul Baqarah
Ya, bahwasanya tempat ini diturunkan uh, di dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Faidatul Rabi'ah bayanu fadli Abdullah bin Mas'ud harsu ala nashri sunnatin Nabi. Ya, menunjukkan keutamaan dari sahabat wahirsi Nabi dan semangat dan perhatiannya yang sangat luar biasa orang sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk mendakwahkan, mengajari sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian al-faidatul khamis ada yang terakhir istihbabu musahabatu zawil ilmi wal fadli fi safil hajj. Dianjur ilmi, ya, dianjurkan istihbab, ya, untuk apa namanya, kalau seandainya bersafar itu membersamai orang-orang yang memiliki apa keutamaan dari ahli ilmi bisa faril haj ketika bersafar apa dalam berhaji, ya, agar dalam safarnya itu apabila ada kesalahan dan kekeliruan mereka-mereka lah yang akan menegur dan meluruskan dan mengajari. Baik. Tsumma intaqala al-musannif ila babin akhar babu fadlil halqi wa jawaz taksir. Kemudian di sini musannif pindah ke bab yang setelahnya. Ya, setelah menjelaskan tentang melempar jumrah, sekarang kita pindah kepada keutamaan, ya, potong sampai gundul, wa jawazu taksir, dan bolehnya memotong pendek. Wal al-halqu wat taksir min manasikil haji wal umrah. Sesungguhnya potong rambut baik secara botak plontos ataupun memendekkannya saja. Min manasikil haji, dari rangkaian, termasuk dari rangkaian apa? Ibadah haji dan ibadah umrah. Wal halqu afdalu minat taksir, dan memotong plontos itu lebih utama daripada memendekkannya saja. Li'annahu ablagu fi ta'abbudillahi tabaraka wa ta'ala. Apa namanya, menggundul, ya, itu lebih sempurna dari sisi ta'abbud, ya, peribadatan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, nah, wattazallulullah, dan apa, menunjukkan ya, lebih menunjukkan kerendahan dirinya. Wa yadhhar hadza fi hadzal hadits alladhi ma'ana, dan hal ini nampak sebagaimana dijelaskan dalam hadis bersama kita, yaitu hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah SAW, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allahumma arham al-muhalliqin, Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, ya Rahmi, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya, memotong secara sampai pelontos. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Kemudian para sahabat apa namanya bertanya, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Qala Allahumma arham al-muhallikin. Ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul rambutnya. Qalu wal muqassirina ya Rasulullah. Para sahabat tetap bertanya, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Qala Allahumma arham al-muhalliqin. Ya Allah, ya Allah, rahmatilah orang-orang menggundur rambutnya. Qal wal muqassirina ya Rasulullah. Kemudian para sahabat tetap bertanya, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya. Qala wal muqassirin. Ya, di sini Nabi SAW mendoakan bagi mereka yang menggundul secara totalitas, ya, sampai plontos, tidak hanya memendekkan, ya, sampai 3 kali, baru yang keempat kalinya wal muqassirin, yaitu Allahumma arham Allahumma arhamul muqassirin, maksudnya wal muqassirin. Wa fi du'ain Nabi lil muhallikin salasan. Bahwasanya dalam hadis ini Nabi SAW mendoakan bagi mereka yang memotong rambut secara sampai gundul, ya,
sebanyak 3 kali. Wa dzalika li'anna halq azhar wa akmal fi bayani ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya karena menggundul rambutnya ya ini lebih nampak dan lebih sempurna dalam apa peribadatan disuguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma raja'ahu sahabah yaqulun, akan tapi ketika sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah 3 kali tetap bertanya, kemudian Rasulullah SAW barulah mendoakan wal muqassiri da'alahum fi thalitha. Ya, ya Rasulullah wal muqassirin ya Rasulullah wal muqassirin ya Rasulullah da'alahum fi thalitha. Barulah setelah 3 kali barulah mereka didoakan. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam bab ini bab keutamaan. Dua-duanya dibolehkan, tapi yang lebih utama dan lebih sempurna adalah menggundul daripada orang yang memendekkan rambutnya saja. Al-faidah dalam hadis ini faedahnya ada annal halq wa taksir min manasikil hajj wal umrah. Sungguhnya menggundul rambut dan memendekkan rambut masuk dalam rangkaian manasik haji dan umrah. Bayanu anna halq afdal min at-taksir. Bahwasanya dalam hadis ini menunjukkan menggundul rambut itu lebih utama daripada memendekkannya saja. Wal masyru'iyatud du'a liman qama bil ibadah. Disyariatkannya doa liman qama bil ibadah, ketika mereka menunaikan ibadah. Li'annahu man hasda 'alal khairi, karena dianjurkan bagi siapa saja yang melakukan kebaikan, wa tasji'u 'ala ityanu bihi 'ala wajhil akmal. Ya, dan apa namanya? Dan ini motivasi ya untuk mendatangkan doa dari sisi apa? Dari sisi yang lebih sempurna. Ya, bahwasanya dengan doa ini menunjukkan bahwasanya ini menunjukkan apa? Hal ini lebih dianjurkan, kebaikannya lebih ditekankan. Al-faidatu rabi'ah hirsu sahabat radhiyallahu anhum ala syumuli rahmah lil ummah. Bahwasanya semangatnya para sahabat ya ala syumuli rahmatil lil ummah. Ala syumul itu yang mencakup ya. Ala syumul yang semangatnya sahabat itu mereka memperhatikan secara utuh dan secara menyeluruh rahmatan lil ummah, sebagai bentuk kasih sayang untuk umat ini ya, agar semuanya mendapatkan keutamaan walaupun membotak lebih utama. Baik. Summa qala, kemudian dikatakan babu tawaful ifadah wal wada. Ya, bab penunaian tawaf ifadah dan wada. Tawaf ifadah ini masuk dalam syarat wajib haji ya. Sedangkan wada ini berbeda hukumnya dengan tawaf ifadah. Qala an Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, qala, dia berkata, hajjajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya kita berhaji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa afatna yauma nahri. Kita telah menunaikan ya maksudnya sini. Fa afatna yauma nahri. Kami bertolak bersama Nabi dari Mina ya, di 10 Zulhijjah ya, pada hari apa? Hari Id ya. Ya, yang mana di sini sudah mau selesai semua ya. Fahadat Sofiyah, dan pada saat itu Sofiyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sofiyah bintu Huyai ya, haid. Fa'arada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minha ma yuridur rajulu min ahlihi ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan mendekati Sofiyah sebagaimana seseorang mendekati istrinya. Faqalat, kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah innaha haid, sesungguhnya Sofiyah ini dalam keadaan haid. Faqala ahabisatuna ahya, apakah gara-gara haidnya ini kita tidak bisa keluar ya untuk berangkat menunaikan manasik setelahnya?
Qalu ya Rasulullah innaha afadat yauman nahri. Sesungguhnya dia apa namanya? Telah menunaikan tawaf ifadah pada hari apa? Pada hari Id, ya, ya Idul Adha. Qalu ukhruju, ya ahabisatun nahya afan. Ahabisatun nahya ini apakah kita tertahan di Mekah dahulu setelah kita telah menyelesaikan semuanya? Ya. Kemudian Aisyah mengatakan sungguhnya dia telah menunaikan tawaf ifadah. Qalu ukhruju, kalau setelah mengetahui bahwasanya dia telah menunaikan tawaf ifadah, maka telah terbebas mereka, ya ukhruju, maka lanjutkan. Wa fil lafzin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akri halki atafa yaumun nahri. Akri halki ini adalah ungkapan orang Arab. Ungkapan orang Arab yang menunjukkan keprihatinan, ya, keprihatinan terhadap keadaan Sofia yang apa namanya? Yang haid. Ya, aduh gimana nih? Ya gitu. Seperti ungkapan-ungkapan seperti itu. Sangat menyayangkan seperti itu. Karena semua akan apa namanya? Tertahan untuk melanjutkan. Atau fat yang menarik, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, atau fat yang menarik, apakah Sofia telah tawaf ifadah pada yaumul id? Qila na'am. Ya, dikatakan oleh Aisyah bahwasanya iya, dia sudah. Qala fanfiri ayat ukhruju. Maka silahkan lanjutkan perjalanan. Huna fi hadzal hadis yubayyin hukmul haid qabla tawaful wada. Bahwasanya dalam hadis ini menjelaskan tentang hukum haid qabla tawafil ifadah. Hukum mereka yang terkena haid, ya, atau masuk masa-masa haid sebelum menunaikan tawaf wada. Fatukhbir ummul mukminin, dan dikabarkan ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha annahum hajju ma'an nabi, bahwasanya mereka haji bersama Nabi hajjatul wada, dalam haji wadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatafu tawaful ifadah yaum nahri. Kemudian mereka tawaf ifadah pada hari Id. Tsumma hadat Safiyah radhiyallahu anha. Tengah-tengah perjalanan mereka apa namanya? Safiyah ini haid. Falam ya'lam Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaidatiha. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui keadaan Safiyah bahwasanya dia haid. Falamma arada minha ma yuridu rajulu min ahlihi, dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati Safiyah untuk apa namanya? Untuk menemui atau untuk melakukan apa namanya? Ya, untuk bertemu dengan istrinya, akhbarathu Aisyah radhiyallahu anha hadat. Ya, kemudian Aisyah menyampaikan bahwasanya dia dalam keadaan haid. Fadhanna Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha hadat wa lam tatuf bil bait tawaf al ifadah. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka Sofia ini dia haid dan belum melakukan tawaf ifadah. Faqala aha bisa tuna ahya ay mana'atna minal khuruj minal Makkah. Maka gara-gara dia haid, dia akan menahan kita untuk keluar dari Makkah. In lam takun tawafat tawaful ifadah, disebabkan dia belum tawaf ifadah. Faqalu ya Rasulullah innaha tawafat tawaful ifadah yaumun nahri. Wahai Rasulullah, dia telah melakukan tawaf ifadah pada hari ini itu. Qala ukhruju ay amaruhum bil khuruj min Makkah li adami wujudi ma yamna'u min al khuruj. Ya, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mereka untuk keluar dari Makkah li'adamil wujud mayamna'u minal furud, karena tidak ada penghalang untuk mereka untuk keluar dari Makkah. Baik. Kemudian summa qala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, umiran nas ayyakuna akhiru ahdihim bil bait tawaf illa annahu kufifa anil mar'atil haid yaqdu tawaful wada. Kita umiran nas diperintahkan manusia ayyakuna akhiru ahdihim, ya, di penghujung dari seluruh rangkaian ibadah ketika dalam seluruh amalan rangkaian haji dan umroh ini,
yaitu tawaf bil bait, yaitu tawaf wada, illa kecuali bagi mereka annahu khufifat anil mar'atil haid, kecuali bagi seorang perempuan yang telah melakukan tawaf ifadah atau rangkaian haji semuanya telah dia lakukan kecuali tawaf wada, maka ada keringanan bagi mereka. Yaqsudu tawaful wada, ya, maka tidak mengapa tidak melakukan tawaf wada. Hadal hadis yubayyin hukmu tawaful wada. Maka dalam hadis ini dijelaskan tentang hukum melakukan tawaf wada. Wa makna qauluhu umiran nas. Ya, makna dari ucapan Abdullah bin Abbas, umiran nas, diperintahkan manusia, innal amiru lahum huwan nabi. Sungguhnya yang memerintahkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap khalayak manusia. Annahum idza atammu nusukahum wa aradu ruju' ila biladihim, apabila mereka telah menyempurnakan rangkaian manasik haji mereka dan umrah mereka, wa aradu ruju' ila biladihim, dan mereka ingin pulang balik ke negeri atau ke kampung halaman mereka masing-masing, an yu'addu al-baitil haram, ayyudda'u al-baitil haram, maka hendaknya mereka untuk tawaf wada atau tawaf perpisahan, ya. Fa inna min ta'zimil bait tawaful qudum inda ityani ilaihi. Sesungguhnya salah satu bentuk pengagungan terhadap bait, yaitu Baitul Ka'bah, yaitu tawaful qudum. Ya, tawaful qudum ini tawaf apa? Tawaf ketika pertama kali memasuki Masjidil Haram. Ya, sunahkan untuk apa? Tawaful qudum. Ya. Inda ityani ilaihi, ketika baru datang, ya, ketika baru datang ke Baitillahil Haram, ketika ingin menunaikan haji atau umrah, maka mereka disunahkan untuk tawaf qudum, ya, atau menyambut, ya, tawaf sambutan. Wa tawaful wada inda mughadarah, dan tawaf wada, tawaf perpisahan ketika ingin pulang. Lakin lamma kanat al-haid mamnu'a min at-tawaf illa an takuna ala tahara. Akan tetapi apabila, ya, ada salah satu penghalang, yaitu orang dalam keadaan haid, minat tawaf, mamnu'atu minat tawaf, haid mamnu'atu minat tawaf, yang mana dia terlarang untuk melakukan tawaf illa an takuna ala tahara, kecuali dia sudah suci. Fa khaffafa anha fa asqata anha tawaful wada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan, bahwasanya kalaulah seandainya dia tidak melakukan, tidak mengapa, ya. Askata anha, ya, maka gugur, ya, baginya untuk apa? Untuk melakukan tawaf wada, dikarenakan adanya penghalang berupa haid. Kama fi hadis Sofiyah radhiyallahu anha fi hadis sabiq, sebagaimana keadaan Sofiyah, ya, yang mana dia sudah melakukan semuanya, bahkan tawaf wada juga sudah, sedangkan tersisa ada tawaf ifadah sudah, yang wajib. Sedangkan tawaf wada ini belum dilakukan, maka Sofia diberikan keringanan tidak menunaikan tawaf wada. Qala faltanfir idzan au fakhruju. Nah, ini juga yang menunjukkan bahwasanya kalau sudah tawaf wada, tawaf ifadah, sedangkan dia belum mulai tawaf wada, maka dia tetap bisa bisa meninggalkan, ya, meninggalkan atau gugur kewajiban dia. Gugur kewajibannya. Asalkan tawaf ifadah telah ditunaikan, maka gugur untuknya untuk melakukan tawaf wada karena adanya penghalang berupa haid. Seperti itu. Wallahu taala alam. Al-faidah, ini sebagai penutup. Faidatul ula dalam hadis ini, anna tawaful ifadah ruknun min arkanil hajj la yasqutu bihalin. Sesungguhnya tawaf ifadah, ya, ini termasuk rukun dari rukun-rukun haji. La yusqatu bihal. Dia tidak bisa gugur dalam keadaan apapun. Harus ditunaikan. Anna tawaful haid la yasih. Sungguhnya orang yang tawaf dalam keadaan haid ini tidak sah. Ya. Kemudian tahrimul wat'il haid. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya haramnya menggauli perempuan yang dalam keadaan haid. Ketika hadis Nabi SAW mendekati Sofia, yang mana Sofia ketika itu Nabi SAW berkeinginan untuk
melakukan jima kepada istrinya Sofia, kemudian Aisyah mengatakan bahwa Sofia dalam keadaan haid seperti itu. Oleh karenanya, karena sudah tahu seperti itu, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menggaulinya. Sukut kemudian faedah terabi'ah sukut tawaful wada anil haid. Ya gugurnya apa namanya salah satu rangkaian dalam haji yaitu tawaf perpisahan yaitu tawaf wada apabila bagi seorang perempuan dia dalam keadaan haid. Kemudian wujub tawaful wada alal haj wal mu'tamirin illal haid. Wajibnya menunaikan tawaf wada bagi mereka yang menunaikan haji dan bagi mereka yang menunaikan umrah kecuali dalam keadaan bagi mereka-mereka yang dalam keadaan haid. Kemudian wujubu ja'li tawaful wada wa akhiru syai' qabla al-mughadarat. Hendaklah menjadikan tawaf wada itu adalah amalan yang paling terakhir sebelum apa? Sebelum pulang uh, ke negaranya ya atau ke kampung halamannya. Hendaklah tawaf wada ini adalah amalan yang paling terakhir ya sebagai penutup. Kemudian taisiru syariat Islamiyah dalam hadis ini menunjukkan apa? Kemudahan dan keringanan dalam syariat Islam. Kemudian yang terakhir bayanu azmu hormatil Ka'bah. Ini menunjukkan juga dalam hal ini pesan tentang kemuliaan Ka'bah ya. Salah satunya adalah adanya pensyariatan tawaf kudum, tawaf ifadah, kemudian tawaf wada ya, 3 kali di sana ya. Tawaf sambutan, kemudian tawaf perpisahan. Ini menunjukkan apa namanya agung dan mulianya Ka'bah di dalam agama Islam. Wallahu taala alam. Sampai sini dahulu. Kita cukupkan sampai di sini dahulu. Sampai sini ada pertanyaan ikhwatul kalam. Tafadhol, seandainya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini dahulu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nafa'ani Allah wa iyyakum bi ilmin nafi' wa amalin salih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna wa ta'wil. Nakhtatim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.